Hari ini kita akan belajar tentang bab 9 mengenai bagaimana kita sebagai keluarga dari anak-anak kecil sampai anak-anak besar kita memilih untuk rute family kita itu opt out dari screen. Jadi ada yang namanya first order thinking dan second order thinking. First order thinking itu adalah ketika uh, si family merasakan bahwa anaknya sudah cukup besar, misalnya udah umur 5, sudah bisa diberi handphone untuk dia belajar sesuatu, ABC Mouse, belajar membaca, dengar lagu, dan sebagainya. Itu orang tua pakai. Dia tidak memikirkan efek lanjutnya dari pemberian handphone tersebut. Sedangkan kita akan belajar tentang second second order thinking, yaitu benar nggak bahwa pemberian handphone itu benar berguna untuk anak atau resikonya itu lebih besar daripada jika tidak diberi. Jadi kita akan belajar dari buku Out Family. Ini kita akan belajar bab 9. Judulnya Alexa. Alexa sendiri saya nggak pakai. Dan kalian tahu bahwa banyak orang dewasa, juga banyak remaja memakai Alexa. Itu membuat hidup kita itu bergantung. Sebenarnya kita mau supaya hidup kita itu jadi efektif, efisien. Suruh Alexa kerjain ini, suruh Alexa kerjain itu. Misalnya mengingat rapat, suruh matiin lampu, suruh nyalain lagu. Tapi sebenarnya itu membuat hidup kita itu bergantung dan mengurangi skema otak kita itu dalam planning. Tapi nggak semua ya, kalau benar-benar dibutuhkan untuk para profesional itu boleh pakai. Tapi hendaknya tidak dipakai di rumah atau untuk anak-anak. Jadi itu perbedaan ya, first thinking, first order thinking dan second order thinking. Contoh ya, first order thinking, second order thinking ketika atau sebelum Anda memberikan gadget screen untuk anak-anak, kalian bertanya, and then what? Setelah diberi, apa nih yang akan dilakukan? Nah, kita kedatangan Bu Senli, kita say hi dulu ke dia. Halo, Bu Senli. Em, Pagi Pak, Pagi, Bu saya di Senli. Bu Senli, sudah baca bukunya yang chapter 9? sudah, cuman karena mungkin saya tadi juga baru browsing. Sebenarnya Silicon Valley itu apaan? Oh ya, apa? Silicon Valley itu apaan? Ternyata sebuah tempat. Yes, tempat eh, zaman dulu itu kan ada terjadi imperial, terjadi kolonisasi. Sekarang kolonisasi zaman modern itu adalah berpusatnya dari Silicon Valley. Mereka bisa dapat duit, semua orang bisa tambah kaya, nggak bisa dengan capture land lagi, capture dunia lagi, capture negara, tapi capture perhatian. Jadi yang di capture itu perhatian kita, semua keluarga dari Silicon Valley. Nah, saya coba kita bedakan first and second order thinking, Bu Sandy. First order thinking itu adalah karena banyak family kasih gadget ke anak-anaknya dari umur balita, mereka berpikir itu normal. Jadi mereka langsung beliin aja. Untuk supaya anak-anaknya, termasuk saya, Bu Senli, pas anak saya umur 3, saya udah beliin Chromebook, eh, kasih ABC Mouse, kasih 5 apps lah ada, supaya berharap mereka bisa baca dengan baik. Tapi second order thinking di buku ini menjelaskan bahwa parents yang lebih bijak akan nanya, then what? Ketika udah Hmm. kasih smartphone, then what? Nah, di pertanyaan di sini, contoh ya, how much time, Bu Senli, you dedicate to setting up parental controls on monitoring text? Berapa banyak waktumu, Bu Senli, yang akan kamu pakai ketika kamu udah beri screen gadget kepada anak-anak? Kamu mesti parental control, harus monitor dia berapa. Terus kedua, gimana kalau kamu, misalnya anak kita udah SD, gimana kamu menghadapi anakmu kena cyberbullying, terus inappropriate content, misalnya pornografi, gambling. Terus yang ketiga, guidelines dan rule untuk sosial medianya gimana, approve-nya gimana. Bayangin kalau anak SD kita umur 3 sudah sampai 3 4 sosial media. Paham ya, Bu Senli ya? Jadi ini kita lagi bahas second order thinking. Kalau kita udah Hmm. kejeblosan,
Gimana? Nanti kita diskusi. Terus yang keempat, parameter apa nih? Kalau anak-anak di sekolah ketemu teman lagi, semuanya bawa handphone. Parameter apa nih di rumah dan di sekolah? Paham ya? Nah, Mm-mm. menurut Bu Senli gimana pengalamannya dan sebagainya? Silakan untuk share, bertanya, atau ngomong apa aja. Yang mana dulu ini? Banyak banget. Sampai tadi pertanyaan pertama lupa. Yang saya ingat aja dulu ya. Eh, parameternya ya. Setelah saya baca bukunya sama ini kayak benar-benar dipikir lagi ya. Soalnya anak saya kan udah umur 13-14, mungkin udah agak terlambat. Kalau misalnya what would I do kalau misalnya punya anak lagi misalnya gitu ya. Bu Senli, Yang jangan pasti jangan menyesal. Kita nggak menyesal. Kita di sini bukunya bilang di area manapun anak kita masih bisa opt out kok. Eh, Anggap saja ada keluarga-keluarga yang lain dengar cerita Bu Senli dan merasa bahwa oh baik baik. Jadi put in mm, mind, ya. kalau berdasarkan pengalaman anak udah sampai umur segini, kan kalau look back itu kita dari pengalaman gitu baru harusnya lebih baik begini gitu ya. Eh, tapi ya enggak, eh, untuk saat ini sih tetap bersyukur anak-anak sampai di saat ini. Eh, aku nggak bakalan kasih gadget sih waktu kecil. Itu Iya, yang jadi Bu sebenarnya dulu Bu, ada Bu kalau Senli rasakan ya. Kalau misalnya bisa balik atau punya anak lagi, beneran nggak kasih gadget. Ceritain Bu Senli yang eh, tegas. jadi sebenarnya gini, sebenarnya aku juga berpikir abis baca yang bab ini, where is the fine line gitu. Kalau misalnya gadget ini mungkin seperti kayak global warming, we cannot stop eh, gadget ini. Tapi mungkin pertanyaan selanjutnya jadi naik, kapan mereka siap gitu. Jadi gadget ini adalah sebagai objek yang mereka pakai, bukan bagian dari mereka yang cannot live without gitu. Eh, mungkin bukan mungkin ya. eh, what would I do? eh, akan delay sepanjang mungkin. Em, terus how to prepare itu, family value, eh, kita harus kuat karena dengan punya family value itu kita nggak gampang, anak-anak tuh nggak gampang merasa terintimidasi dari luar gitu. Sebenarnya aku pro banget sih untuk homeschool. Iya, aku pro homeschool sebenarnya. Karena aku merasakan homeschool for a very short period and it was the best year gitu. Terus mungkin waktu dulu kenapa aku kasih gadget itu karena aku merasa nanti dia nggak punya teman. Karena dia nggak mengikuti zaman gitu kan. Karena dia nanti temannya bercanda apa, dia nggak ngerti gitu. Ya. Nah, dengan kenapa aku bilang sebenarnya aku tuh pro homeschool karena anak-anak homeschool, anak-anak yang sekolah itu kebanyakan banyak sakit hatinya dan pressure-nya instead of apa hal baik gitu ya. Dan setengah hari mereka lebih itu di luar kontrol kita, sedangkan mereka belum siap untuk pressure itu gitu kan. Sedangkan mereka kalau bisa explore aja without hal-hal pressure atau yang menyakiti yang agak kurang perlu gitu. Nah, termasuk gadget ini kalau misalnya dia nggak ikut eh, lingkungan, dia kuper gitu ya, terus nggak ngerti atau apa kayak gitu. Nah, dulu tuh aku pikir dengan aku kasih mengikuti zaman itu mereka akan lebih mudah gitu. Tapi kan tidak juga. Ternyata ya kalau namanya terbuli ya terbuli gitu. Mau pinter, mau cakep, mau bodoh, mau apa semuanya bisa gitu kan bisa jadi alasan. Jadi ya itu sih kalau aku, menurut aku delay as much as possible sampai dia prepare for the bigger fish, ini fish pond. Nanti kan kita ke
dunia luar lagi ke ini ya lautan gitu istilahnya Ya. dunia ini gitu kan makin gede makin gede makin gede. Nah, yang kedua itu yang pertama sebenarnya itu yang kedua yang pertama itu sebenarnya itu adalah eh, dia harus kuat imannya sih. Jadi dia bisa membedakan what's right from wrong according to the righteousness gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi dia stand up firm dengan apa yang benar gitu, yang nggak bisa disangkal itu aja sih. Jadi mungkin itu aja dari aku. Sampai umur berapapun, selama anak kita masih tinggal di rumah ya, Bu Yuli, saya percaya anchor mereka, walaupun mereka ke gadget, kiblat mereka ke teman, anchor mereka tetap sama kalian. Karena mereka bisa melihat Betul. kalian. Kalian punya value, kalian punya Hmm. kerohanian, tetap sama Tuhan, kalian punya goal. Kalau anak-anak melihat itu di kalian, dan kalian kerjakan, in whatever age, itu nggak ada kata terlambat dan bisa kita opt out lagi. Hmm. Betul. Homeschooling nggak sekolah. Homeschooling itu bisa setelah sekolah. You do the homeschooling misalnya 20 menit, 30 menit setiap hari. You still can do that. Anaknya masih umur 13 ya? 13 dan 14. 13 dan 14. Baik. Bu Yuli, Bu Pauline, Pak Riki, selamat datang. Um, saya kayaknya nggak cukup deh untuk bahas ini 30 menit, 40 menit because I coret-coret banyak sekali di sini. I think bab Hmm. 1 sampai bab 8 itu kisi-kisi, tapi bab 9 itu mengajarkan rule untuk gimana sih tadi Bu Senli bilang orang tua itu delay sepanjang mungkin. Apa nih value-value-nya? Tadi kita udah bahas first order thinking sama second order thinking ya. Now kita akan masuk ke langsung aja. If kalian kepikiran walau belum dilakukan di keluarga kalian atau sudah dilakukan di keluarga kalian, apa strategi-strategi, exit strategi dari teknologi? Yang pasti tadi si Bu Senli udah bilang harus ada value, harus ada guiding line. Nah, di buku ini dibilang harus ada tujuan juga. Tujuan keluarga kita mau dibawa kemana nih? Ada traction map-nya atau ada tujuan. Nah, kalau itu tiga ada, menurut kalian, implementasi exit strategi dari teknologi, delay sepanjang mungkin, itu very good, very good. Istri saya bilang, sosmed, anak-anak, sampai usia 20 tahun baru dikasih. Wow, saya bilang, I believe that is okay. Dari kalian gimana? Dari Bu Yuli? Atau Bu Pauline? Atau Bu Senli? Kita ngobrol aja. Jadi tunggu saya, jangan tunggu saya panggil, nggak usah tunggu saya ngomong, kalian ngomong aja. Salah satu yang menyeramkan, tadi Bu Senli udah bilang ya, ketika di sekolah, lihat teman-temannya semuanya main ini atau sosmed ini atau video ini, nanti anak kita jadi kuper. Menurut saya, sekolah itu ambil alih 50% dari uh, gemelut ini semua. Berani nggak kalian ngomong sama coach, sama leader, sama capsek, sama sekolah, sama guru? Saya pengen opt out. Saya mau PR nggak ada dari Google App, dari Google Classroom. Saya mau pen and paper. Nah, contoh-contoh apa aja? Di rumah, di sekolah, di keluarga, di neighborhood, apa nih exit strategi dari teknologi kalian? Yang kepikiran, yang kalian mau jalanin, yang kalian sedang jalanin. Silakan. Kalau untuk saya, sorry, kedengeran nggak ya, Pak? Baik, kedengeran loud and clear. Um, Exit nggak terlalu exit strategy sih. Saya sudah try my best. Kalau untuk anak yang kedua ya, untuk David, untuk nggak ada gadget gitu loh, nggak ada phone. Deh gitu kalau buat PR juga semua in the living room, in the laptop. Dan saya juga udah kasih tahu coachesnya, kasih tahu semua teman-teman sekolah dia tahu he's the only person yang nggak ada handphone. Eh, Waktu itu mereka juga ada do a project, a 1 month project, no gadget, and how beneficial it is. And kita lihat semua anak-anak itu benefit from having no gadgets. Cuman untuk bisa untuk check messages for school information, tapi nggak boleh main, nggak boleh even denger Spotify gitu loh. Kecuali itu is a family time movie by the parents, it's okay. Tetapi
sekolah itu susah untuk continue that. It's only a 1 month thing. Cuman saya bersyukur David survive aja. This year totally no phone. Of course dia ketinggalan banyak hal. Oh, dia nggak tahu infonya. Soalnya saya juga nggak ngecek grup dia. Kan saya yang dimasukin grup. Saya saking kewalahan, saya nggak ngecek terus. But he's okay. I mean, it's a small school ya. Jadi so far he's okay without gadget dan maupun maybe he missed out certain games with a friend, tapi he's okay gitu loh. Dan I'm glad. Dan dia minta terus, Mami saya udah mau ke grade 7, 8. I will buy my own phone with my Hongpao money. Dan saya bilang, are you ready? Do you think are you ready? If we think you still cannot have self control, Mami aja susah self control, sebaiknya jangan. It's like putting you more deeper into the well gitu loh. Jadi habis itu dia quiet. Cuman saya tahu sih dia frustrasi. Kadang-kadang nggak bisa telepon kalau mau dijemput. Saya bilang you still can borrow from the admin office punya telepon. They can contact me. You can find your cece gitu loh. Dan untuk cecinya itu udah saya merasa it's too late but not all too late. Jadi kita implementasi seminggu sekali ini barusan ya. Dulu pernah ada gitu gagal tapi sekarang saya bilang ayo Evangeline just give us 3 hours of your time on Sunday 4 to 7 no gadget. Kita mau sports, mau outing, mau apa, tapi you nggak boleh bawa. Tapi tetap dia bawa, but I will bring Mami cuma untuk take foto. Nggak tahu ya. Tapi nggak HP-an, nggak check things. Jadi baru coba jalan lagi untuk Evangeline minggu lalu. Dan itu juga untuk papanya juga susah. Selalu ngecek kerjaan, apa. Saya bilang, you start with us. Kalau kita nggak bisa, gimana mau expect anak-anak. Jadi, we just did it last Sunday. Itu sih. Kalau yang paling kecil emang belum ada gadget ya. Belum. Cuma untuk Kumon Math. Itu pun karena poponya yang kasih. Cuman saya bilang, that's it gitu loh. Ya itu sih, Pak. Pertama, bagaimana Anda mengumumkan ke teman-temannya? Nama anak kedua siapa? David. Ke teman-teman dan gurunya bahwa David is the only one nggak pakai gadget dulu. Kedua, apa perasaan dia in the spot yang tadi? Dia malu terhadap teman atau enggak dan sebagainya. Ketiga, ada nggak selama sebulan ini tiba-tiba ada parents atau teman yang jadi pro David dan ikut nggak mau bawa HP diprolong, nggak hanya 1 bulan. Dan orang tua ada nggak yang approach Bu Yuli, I want to learn from you? Belum ada sih yang itu, Pak. Kayaknya nggak convenient banget gitu loh untuk antar jemput anak. Soalnya jam-jamnya beda-beda kadang-kadang. Ada latihan wushu atau apa, kadang-kadang lebih prolong gitu loh. Nggak ada, cuman they all know the benefits of not having the phones from the project ya, the recent project. Karena anak-anak lebih bisa tidur pagian, emotionally lebih oke, maupun bete-bete lah ya. Kalau untuk David sendiri, of course, itu konsekuensi dia karena dia hilangin HP-nya. Dia dulu ada. Karena dia hilangin HP-nya in the month of December, dan hilangnya di rumah. Anehnya. Jadi dia suka misplace things. Jadi ya udah, sejak itu no phone. Saya bilang ya udah belum siap saya bilang. So I feel God is so good. Itu a blessing in disguise. Sampai sekarang nggak ketemu handphonenya. Adiknya udah ketemuin tapi saya simpan. Dan nggak ada yang tahu. Sekarang ya the group knows. Saya udah warn the sister, you don't ever tell Koko bahwa Mami keep it gitu loh. Tapi emang pertama hilang gitu loh. Jadi so far masih bisa diprolong udah almost 6 months ya. Nggak ada HP dan saya bilang sendiri, don't you see your emotional, kamu dulu suka bete-bete tapi sejak no phone lebih obedient, lebih emotionally lebih stable saya lihat. Lebih gampang diatur ya. Saya lihatnya itu sih. Terus Jadi saya bilang, ketika dia ke sekolah, teman-temannya cerita tentang tentang game ini, game itu, sosmed ini, sosmed itu. Dia main sama temennya di handphone temennya. Baik. Saya beberapa kali saya difotoin sama emaknya, temennya. Kayaknya, aduh David kayak kasihan banget dia nggak punya HP. Jadi dipinjemin lah. Cuman ya sudah, I don't mind like that.
Cuman saya keep telling him be careful of what you see gitu loh. If you know the site is not good, just walk away. I think Tapi belum prinsipal saya ya, udah kasih kasih tau tahu. prinsipalnya bahwa ya tentang Pak Edi gitu loh. Ayo coba about this book juga. I'm trying to do it. Dan itu dia bilang ya saya mau laksanain itulah. Coba reduce atau coba jangan introduce gadget to my daughter kata dia. Prinsipal. Prinsipalnya bilang begitu. So good. Jadi saya bilang I'm so blessed in this book club sama buku ini. Dan saya lihat benefitnya. Dan semua mama-mama teman kelas dia tahu David nggak punya HP. Jadi kayak mereka sedikit, Yuli kamu belum kasih HP ke David? Belum perlu saya bilang. Masih bisa survive saya bilang. I don't like about the survive. I don't like that. I say flourish, not survive. Karena gitu. anakmu itu bukan mereka yang harusnya survive. Mereka itu sebenarnya victimnya. But your child is a champion. Your child is flourish. Sedang dalam bukan surviving mode tapi flourishing mode. FOMO, bukan dalam state FOMO, but JOMO, joy of missing out. Dan menurut saya, kenapa parents belum, pertama malu, kedua takut untuk ikut saramu, ketiga karena mungkin kamu belum 100% ngomong sama mereka, ngobrol, ayo mau nggak book club sama saya? Jangan sama saya ya, sama Bu Yuli ya. You bisa kumpulin, aduh. Iya, sama Pak Edi lah. Jangan, I don't want. You do by yourself dengan prinsipal dengan your friends di sana. Nah, di sana baru saya pengen lihat 1, 2, 3 anak mulai tuh jadi teman-temannya David, gengnya David yang anak-anak ini yang disebut amazing generation di bukunya Catherine Price. Itu akan terjadi if you dare kasih tahu ke. Nah, kalau anak saya di paduan suara ketika dia sudah mulai lihat orang, jangankan ikut main ya, dia lihat ketika paduan suara kan ada dua kebaktian. Kebaktian 1, kebaktian 2 ada istirahat 20-30 menit. Si Benaya lihat temennya main game, saya nggak tahu game apa, langsung saya panggil, saya marahin di spot sana sampai dia nangis. Jangankan dia ikut main, dia nonton saja saya marahin. You want to be different from the world, Kuduskan, I need you to be strict. Nah, setelah itu dia nangis, sampai sekarang setengah tahun, very okay with that, dan akhirnya dia bawa board game. Setiap kali dia paduan suara, tampil, dia bawa board game. Nah, dia ajak beberapa teman. Itulah yang disebut influence, kita harus lakukan. Pak Ricky dan Bu Pauline, what do you think about exit? Ya, kalau saya sih memang ada, kalau anak yang kedua ya, yang udah 16 tahun emang agak susah. Nah, kalau yang kecil, sebentar. Thank you Bu Yuli tadi kesaksiannya dan Bu Sandy, so blessing. Nah, agak sulit ya. Saya untuk apalagi anak yang kedua kalau no gadget emang agak sulit. Benar-benar exit gitu saat ini. Saya belum siap. Bukan saya, anak saya belum siap karena saya ada beberapa beberapa kendala ya. Salah satunya itu sama opanya. Nah, ya kitanya udah dia nggak bawa handphone. Jadi les pun saya bilang kalau misalnya nanti kalau mau jemput pun dari itunya. Tapi begitu dia ke rumah opanya, handphone opanya dikasih ke dia. Full authority gitu loh. Nah itu saya berapa kali tuh akhirnya jadi debat sama papa saya kan. Tapi ya namanya orang tua kan kita juga dari dulu kalian juga nggak ada masalah kata gitu kan. Baik-baik aja. Kenapa sekarang kalian bermasalah gitu? Jadi akhirnya bukan masalah sama anak tapi masalahnya sama papa saya kayak gitu kan yang dia tuh udah nggak apa-apa anak kamu jadi kuper kata gitu. Nah itu agak sulit ya untuk merubah orang tua kan. Nah jadi yang saat ini sih yang saya lakukan adalah perbanyak aktivitas dia karena kan dia suka olahraga. Sepanjang ada kegiatan kayak kalau anak saya yang kedua ya kebetulan UPH kan memang dia punya fasilitas lumayan banyak. Jadi dia tuh pulang dia ada nge-gym, dia ikut volley, dari tim volley, terus dari tim basket, dari ikut berenang pagi gitu. Jadi karena ya saya bersyukur sih karena fasilitasnya banyak kan.
Ya udah, jadi dia aktivitasnya situ terus. Nah, malah dia ada kecenderungan untuk males lihat handphone sebenarnya. Oh, Males bagus. respon gitu. Kigen itu responnya telat. Saya bilang gini, sama temennya kan, sama teman-teman pelayanan. Gini, kalian janjian aja sama dia. Kalau dia itu orangnya paling males lihat handphone. Tapi dia kalau main game, iya. Tapi kalau respon di WhatsApp malah kebalik dia gitu. Dia nggak mau gitu. Nah, kalau main di apa? Bukan di handphone, tapi di laptop dia mainnya. Nah, eh, kalau di handphone, saya bilang kalian janjian. Mau jam berapa kalian ngobrol. Saya akan ingetin Kigan untuk ngobrol kayak gitu. Dia cenderung agak males baca WA sama scrolling ya, yang nggak jelas. Kalau yang kedua, dia udah ada patternnya. Kalau dia mau dengerin podcast, dia tahu dia udah pilih. Anaknya sih lebih udah ngerti ya. Dia bisa pilih materi mana yang dia mau dengar dan materi. Malah dia cenderung berantem sama adiknya kalau adiknya tuh nonton konten yang menurut dia tuh ini mah nggak penting, ini nggak penting gitu, buang waktu kayak gitu. Nah, terus dia juga sekarang ada les gitar, ada les musik gitu. Sehingga banyak banget sampai ya itu temennya bilang lu nggak ada waktu. Iya memang karena waktunya banyak dipakai untuk kegiatan gitu. Nah, olahraga, musik, terus pelayanan gitu kan. Nah, jadi bisa dibilang waktunya sekarang udah agak kurang untuk main game. Nah, terus kalau liburan kemarin juga kan kita kenalin sama olahraga sedikit ekstrim ya. Walaupun saya agak deg-degan sih kemarin waktu anak saya ikut yang zip line itu, aduh sampai mereka sempat pas main yang pertama kali itu sempat kena petir gitu tuh. Oh, Ada petir. petir kiri kanan. Wah, Iya, oh habis lagi itu hujan ya diberhentiin waktu kan. itu ya. Enggak, pas dia naik tiba-tiba hujan gitu. Tapi dia udah tapi itu ada satu hal yang buat saya tuh bagus banget pas balik ke anak saya yang 10 tahun si Kiefer sampai bilang gini, Mama, Tuhan itu benar-benar luar biasa. Hah? Saya bingung, kenapa luar biasa? Iya, eh, bayangin Tuhan menjaga kita, kiri kanan petir, Mama Tuhan tuh Wow, benar-benar ngelindungin kita. Aku tuh berasa kayak dilindungin sama Tuhan Yesus katanya gitu. wow. Benar-benar loh, Tuhan tuh luar biasa. Sampai dia cerita satu sekolah, sampai gurunya bilang gini, Mah, emang benar Kiefer kena petir? Bukan, saya bilang. Pas memang kebetulan, tapi nggak lanjut. Habis udah sampai nyebrang, ya udah langsung di stop gitu. Tapi ada satu saya bilang gini sama anak saya, loh kamu lihat ya, kalau kamu kalau kamu lihat gadget, kamu nggak akan merasakan kuasa Tuhan, saya bilang gitu. Tapi Benar. saat kamu melakukan aktivitas yang benar-benar ke nature, kamu lihat kan Tuhan tuh real, saya bilang gitu. Kalau kamu di game kan cuman di awang-awang Tuhan tuh begini-gini, kamu kan nggak pernah expert. Iya mah, dia bilang bener-bener. Aku sampai cerita satu sekolah, dan satu sekolah tuh tahu dia bilang dia kena petir padahal bukan, maksudnya kiri kanannya. Ya itu sih yang mereka bisa ngelihat perbedaan ya, experience secara real sama di itu sih yang tanya. Cuma kalau exit itu gimana ya? Saya juga bilang tadi kan katanya omanya kasih ya, masih yang si Ciyuli ya. Omanya kasih tapi masih sebatas itu, hebat banget omanya mau mau kerja sama. Kalau sama papaku memang agak sulit gitu. Pasti dikasih handphone. Full authority dikasih, dipegang sama dia, udah terus anaknya mau scrolling apa udah nggak dilihat gitu. Dan dia seneng gitu kan. Kayaknya anaknya cucunya tuh pinter gitu loh. Nah itu sih challenge buat aku saat ini, bukan sama anak tapi sama orang tua gitu. Ada tanggapan dari Bu Yuli, dari Bu Senli untuk orang tua, untuk Kungkung parents ketika anak kita ke keluarga. Nggak ada. Baiklah. Oh, baik. Saya keingat ya pas waktu ke rumah mertua saya dikasih screen, dikasih film, ya ketika saya ada sih saya nggak berani ngomong ke mertua yang nggak boleh. Cuman ya saya bilang, Benaya, ayo datang kita baca, kita main board game. Emang emang kayak kita itu kayak apa namanya, kayak aneh ya kita ya. Tapi ya kita fight sih buat, saya udah lihat kalian bertiga, kita fight sih untuk keluarga kita, tapi nggak bisa selesai di sana. Kita harus influence juga keluarga yang lebih luas lagi. Entah dengan cara soft atau hard. Tuhan kasih ini, Tuhan kasih apa namanya, wisdom. Dari kalian, dari buku ini, ada yang mau dibahas? Mau ditanyaan? Saya share ya, saya barusan masukin semua foto-foto
halaman 9. Ini lagi share nggak ini? Belum share screen ya Enggak, ini ya? belum Saya saya. coba share screen. Eh, Ya, saya bikin apa ini namanya dari Google Notebook LM, masukin 10 halaman bab 9 jadinya bagus. Saya nanti kasih PDF-nya ke kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian baca-baca aja. Nah ini Alexa Meet Baby, text playbook-nya itu kan teknologi bikin kita hidupnya lebih gampang, tapi kita berempat, playbook kita itu adalah gampang itu bukan lebih baik. Seperti Bu Yuli ajarin David, kalau mau suruh mami jemput, ya kamu cari telepon, cari guru, mami saya udah selesai. Nah itu adventure tuh, artinya tidak lebih gampang, karena nggak ada handphone kan, tapi membuat hidupnya itu lebih baik. Paham ya? Seperti Bu Riki ajak anak-anaknya untuk adventure yang berat-berat, itu bagus. Bukan anak-anak kita itu dikasih gampang. Nah, Bu Riki, Bu Pauline kasihnya di park, di Botanical Garden, dan sebagainya. Saya mau nanya Bu Senli. Tadi Bu Senli bilang, if I can. Kalau kamu punya teman, 1-2 yang anaknya balita, mereka udah mulai tuh, bahkan sebelum lahir udah mulai dikontrol nih, berat eh, anaknya udah bisa ngomong apa semuanya pakai apps. Bahkan ini drug getaway ya dari buku ini ya. Bu Senli, kalau kamu bisa sebagai ambasador, kamu punya teman baik atau punya kenalan atau punya keluarga atau punya apa yang anaknya dari bayi, mamanya udah mulai pakai app. Nanti contraction timers, baby trackers, nanti toddlerhood dikasih baby TV, ABC Mouse, childhood dikasih YouTube, dikasih ini itu, nanti adolescence dikasih. What would you say to them, Bu Senli? Yang galaknya gimana? Saya pertama nggak galak. Kamu nggak galak? Baik. Em, ya mungkin ngobrol kayak teman biasa ya, kayak awareness aja sih, nothing apa ya, nggak nggak terlalu aktivis mungkin. Oh, baiklah. Tapi kamu Jadi mau ikut loh, mau ikut I ini don't know juga. how ini ya, how uh, how close. If it's really close, uh, mungkin akan lebih stronger approach. Cuman kalau cuman itu ya, maybe they don't want me to cross the boundaries gitu kan. Gitu. Cuman Apakah kalau misalnya apakah agak sister, susah brother ngomong? gitu, Agak susah ngomong karena anak kita itu belum total exit. enggak juga. Mungkin kayak a perfect examples juga. Ya. Gini, would you rather kan jadinya. Um, tapi ya kalau misalnya my own sister and brother kan very close gitu ya. Maybe I will strongly ini apa suggest jangan ini dan lain-lain. Jadi kayak ngomongnya mungkin harsh gitu, mungkin lebih enak gitu ya. Saya kepikiran ya, kalau semua, misalnya ya, kalau di gereja, di sekolah anak-anak saya misalnya, semuanya kayak gitu. Jadi kita nggak ada dapat teman satu pun nanti anak saya merit sama siapa ya? Maksudnya nggak ada teman yang, you know what I mean? Nanti kalau mereka meritnya sama itu, nanti anak-anak mereka saya akan battle lagi. Jadi nggak ada kata Iya. telat untuk anak remaja kita, Bu Sandy, Bu Yuli, because we think about our grandchildren. Can you give concept like that? Tujuan akhirnya kalau semuanya kayak gitu nanti mereka merit siapa? Like that lah. Ada yang mau di-share lagi, Bu Yuli? Kita tinggal 5 menit. What your ini adalah making the world a better place for our children gitu ya. Yes. Hmm. Yes, better place also for our grandchildren. Bu Yuli, ada apa? Dapat dari bukunya apa? Pak Edi, saya cuma ngelihatnya gini, apakah nggak ada gerakan dari Pak Edi untuk yang ke anak-anak remajanya itu? Karena kalau kita top down ya gitu ya, dari pihak kitanya yang memang yang ini mungkin agak susah ya gitu. Tapi kalau penggeraknya itu memang dari mereka sendiri, mungkin lebih gampang gitu. Kalau anak saya sih yang kecil sih ya, yang agak lucu karena saya tidak bilang no gadget. Kalau saya bilang no gadget, dia itu jadi ngelawan gitu kan. Tapi saya bilang
make fun yang mana gitu. Lebih fun yang mana? Saya selalu bandingin kayak, kamu main sepeda sama kamu main ini. Lebih ngerasain yang mana? Main sepeda. Ya udah ajak temen. Nah, ini dia lagi gerakin. Jadi satu kompleks saya sekarang itu jadi dia ngajakin satu kompleks main sepeda. Nah, semua dari sekarang peserta yang ikut dia tuh banyak yang naik sepeda gitu kan. Kalau misalnya karena kalau say no, kalau saya bilang ya, kalau say no ke mereka ini, mereka itu kata no itu akhirnya jadi yang harus dilawan gitu. Tapi kalau mereka ngerasain experience yang lebih ini, mereka suruh pilih gitu kan. Ini lebih enak atau ini dengan satu benefit gitu. Anak-anak sekarang itu mereka lebih cenderung tuh, kalau saya nggak tahu ya, kalau yang mereka memilih sendiri gitu, memilih sesuatu yang menurut mereka benefitnya bagus gitu. Akhirnya jadi yang itu kelepas tanpa harus ada kata no. Nggak tahu ini menurut saya ya gitu. Pengalaman saya. Karena berapa kali saya bilang tidak, kenapa mama? Kenapa? Dan panjang banget. Tapi waktu saya kasih dia aktivitas yang dia bisa ini exciting, dia lupa banget pegang gadget. Bahkan dia sampai bilang gini, mama, Kiefer, kotanya habis udah seminggu, dia bilang gitu. Gak pernah diisi loh katanya gitu. Nah dia bisa sadar aku nggak pegang handphone loh kayak gitu loh. Karena dia sibuk dengan aktivitasnya. Sampai sekarang terus dia ikut acara teater juga kan di gereja. Sampai dia yang sibuk nanyain sama coachnya, kapan teater, kapan teater, kapan teater gitu. Main handphone bosen. Sampai dia ngomong kayak gitu dia Oh, so chatnya. good. Makanya jadi aku pikir sih mungkin seperti itu Pak Edi. Pak Ya, Edi mungkin ada ya. pergerakan untuk anak mudanya Baik, gitu. baik. I so agree with you 100% so true, Bu Pauline, bahwa kita itu gerakin ke anak-anak, apalagi saya dengan Alpha dan Beta itu udah generasinya udah 3 generasi. Itu agak susah. Saya hanya bisa touch with you. Kalian milenial, eh, generasi X masih oke lah ya. Bisa touch. Tapi kalau mereka mau jadi penggerak, itu harus dari anak-anak kalian. Dari Evangeline, dari anaknya Bu Sally, anaknya Bu Ricky, harus dari kalian. But kalau kita ke gereja, kalau kita worship, kita bertumbuh bersama, tapi kita semua nggak pernah baca Bible, what do you think? Nggak ada acuannya. Jadi menurut saya, untuk saya jawab pertanyaan Bu Pauline, 50%-nya sudah benar, lakukan aktivitas ini, teater, ajak teman bersepeda, dan sebagainya. But anak-anak kalian harus beli ini, The Amazing Generation. Baca dengan mereka, karena ada workbook-nya, itu lebih bagus dari kita book club ya. Itu ada workbook-nya, mereka bisa diskusi. Banyak sekolah di Amerika sudah pakai The Amazing Generation, dan yang ngajar bukan guru, tapi anak-anak. Anak-anak SD, SMP, SMA, mereka yang adakan book club sendiri, mereka ngomong di depan sendiri about the amazing generation. Karena ini bentuknya seperti, like this one. Ya, kalau mereka udah lihat gini, oke, ini relate with this karena di sini banyak sekali contoh anak-anak yang, nah ini bermain kartu, tapi ada juga ini camping, dan juga ada anak-anak yang main gadget terusan sampai bab terakhir ada anak gadget terusan nih, gadget terusan. Nah ini buku adalah Bible-nya untuk generasi Alpha dan Beta. Jadi yang ngajar itu anak-anak Bu Pauline. Beli buat dia, baca, karena dia jadi ngerti, what I do this bukan untuk menyenangkan mama papa, bukan for me, but for the better world, seperti yang tadi kita ngomong tentang global warming. By this, let's say this is a guiding line-nya tadi Bu Sandy bilang. We need to have guiding line. Itu sih, beli dari Amazon. Kalau mau titip saya lagi, kita bareng-bareng beli. Nah, share. Saya sama anak saya udah baca selesai semua, but I need to read again untuk supaya saya coba suruh mereka coba ngomong di YouTube. I think gerakan saya itu dulu Bu Pauline, karena ajak orang ya, kayak contoh bikin grup di Facebook, nggak ada gerak, semuanya kayak zombie, kayak setan, semuanya diam sebagainya. So saya suka kalian bertiga saja, saya sudah happy banget ngobrol. Hopefully nggak hanya untuk kita berempat, tapi hopefully terus berkembang. Kita jangan ketinggalan lah sama orang-orang lain. Banyak kok. I believe ribuan keluarga di Indonesia sudah lakukan like us, cuman nggak kelihatan saja. Sounding the alarm ya. Apa lagi nih? Ada lagi nggak dari kalian sebelum kita tutup? Baik, kalau nggak ada kita doa ya. Saya doa.
Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih untuk guiding line yang Tuhan beri. Terima kasih untuk visi misi yang Tuhan beri untuk keluarga kami. Kami berdoa mengucap syukur. Kami bawa anak-anak kami, suami istri, pasangan kami. Kami juga doakan untuk grandchildren mereka, teman-teman mereka, guru-guru mereka di sekolah, supaya kami Tuhan kuatkan untuk berdiri teguh, sehingga kami bisa bersukacita membawa anak-anak kami ke hidup mereka yang lebih baik di dalam guiding line sesuai arahan-Mu. Tuhan tetap beri keberanian kepada kami untuk kami ngomong ke siapapun yang Engkau mau kami ngomong, juga wisdom. Terima kasih Tuhan. Bless keluarga Bu Maureen, Bu Pauline, Bu Yuli, Bu Senli, dan yang lainnya. Terima kasih dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Bu Pauline. Thank you Pak Adi. Bye Thank you, semuanya. Maggie. Yuk. Ada ide nggak untuk next time-nya kita gimana? Next time. Ada Maksudnya ide gimana, nggak? Pak? Kan kita udah bab 9, masih ada 5 bab lagi. Better than this apa? Setelah ada- buku ini maksudnya Pak? Bukan. Next sesinya nggak seperti ini. Terus ada ide apa? Misalnya, I don't know. Misalnya apalah di dalam. Pertemuan perkeluarga pas holiday sambil anak-anak main board game, kita Boleh? diskusi buku. Boleh? Nggak tahu sih. Nggak Pas mau. holiday Saya nggak tapi mau. pas Saya nggak mau holiday. diskusi buku di sana. Saya mau kita gitu. main di sana. Jadi lupakan tentang bayar ke saya. Saya minta maaf ke kalian. Let's do that. Nanti di Juni apa Juli? Maybe 2 hours enough. Kalian cari venue-nya. I and my family will come. Maybe so ya. Jelas? Iya. So good. Oke. Thank you ya. Because my Oke, core Pak. itu adalah board game. Ya. Thank Oke. you. Thank you. Ya, thank you. So much. Bye. Thank you. Sorry, Vinaya. Oh, nggak bisa ya. Nanti kita kemungkinan mainnya adalah hit Formula Oh. One. Formula One itu kita akan balap mobil. Itu 1,5 jam selesai sih. Jadi ini hit sudah dari 2022. Ya, maybe so. Nanti saya bawain. Kalian yang tentukan venue dan tempatnya. Tapi tentu mejanya harus gede ya. Misalnya kalau kita 4 keluarga atau undang masing-masing undang 1,